Cara manasi mobil dengan benar agar aki tetap awet mas bro, tidak mudah tekor dan tidak mudah ngedrop. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu buat kalian semua, bagi para bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum tahu caranya. Let's go. Oke mas bro, yang pertama itu nyalakan mobil secara normal. Jadi pastikan semua perangkat elektronik yang ada di dalam mobil ini seperti AC, lampu atau wiper dan audio dalam keadaan mati mas bro sebelum menyalakan mesin. Ini tuh mengurangi beban awal pada aki. Jadi kalau bisa kita masukkan seperti ini, kita praktekkan langsung mas bro ya. Kita masukkan plug ACC kemudian kotak on, dan pastikan kondisi kalau mobil kalian manual halus netral. Nah ini kan AC sedang menyala, kita harus matikan dulu mas bro supaya beban aki tidak terlalu berat. Kita fokuskan kalau aki itu digunakan untuk menyalakan mesin saja mas bro ya, tanpa adanya beban yang selain mesin. Jadi AC ini harus dimatikan termasuk audio. Oke, jika sudah, kita nyalakan secara normal mas bro supaya akinya tidak terlalu banyak beban. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sudah menyala seperti ini, kita panasi mas bro. Kemudian yang kedua mas bro, biarkan mesin menyala secara idle. Jadi biarkan mesin menyala tanpa menekan gas mas bro ya. Jadi kalau sudah menyala nggak usah digas, dan biarkan selama 3-5 menit agar alternator dapat mengisi ulang daya aki secara stabil. Jadi kalau semisal sudah menyala seperti ini mas bro, biarkan mesin ini menyala 3-5 menit. Dan alternator itu kalau bahasa sini dinamo ampere. Dinamo ampere itu mas bro fungsinya untuk mengisi aki yang akinya itu barusan mengeluarkan listrik untuk menyalakan mesin kalian. Jadi kalau aki kita analogikan, kalau full baterainya itu 10 kotak. Jadi kalau dibuat starter kayak tadi, otomatis 10 kotak itu berkurang menjadi 2 kotak, tinggal 8 kotak. Nah kalau 8 kotak itu, kalau mesinnya hidup, dia akan mengeluarkan strom, dan strom itu dimasukkan lagi ke dalam aki menjadi 10 kotak lagi dalam durasi 3-5 menit bahkan lebih. Nah gitu mas bro, jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi aki tetap full secara maksimal ketika mesin ini sedang hidup. Nah jika sudah hidup seperti ini, biarkan sampai beberapa menit saja mas bro. Oke. Dan yang ketiga mas bro, periksa sistem pengisian aki. Yang saya maksud itu alternatornya mas bro ya. Saat memanaskan, pastikan indikator pengisian aki itu sedang mengisi mas bro. Jadi kalau kalian mempunyai waktu luang, kalian bisa membawa mobil kalian di toko aki terdekat atau bengkel terdekat untuk ngecek apakah mobil kalian itu sedang mengisi atau tidak. Kalau kalian mempunyai alat AVO sendiri, kalian bisa ngecek apakah mobil kalian sedang mengisi atau tidak, karena itu sangat penting untuk kelistrikan mobil kalian, dan itu juga sangat penting untuk masa jangka panjangnya aki kalian. Kalau tidak mengisi, pastinya aki kalian bakal tekor dan akan trouble pada mobil kalian. Jika mengisinya terlalu besar, itu juga bahkan berdampak pada aki kalian. Semakin, kalau aki basah itu akinya airnya semakin habis atau cepat habis. Kalau aki kering sama, airnya juga cepat habis, dan akan berdampak aki cepat soak kalau pengisian terlalu besar. Makanya ini perlu dicek sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau setiap kalian rutin servis di bengkel langganan kalian gitu mas bro. Supaya apa? Supaya aki kalian tidak cepat tekor. Itu mas bro perawatannya. Nah kemudian yang keempat mas bro, hindari penggunaan elektronik yang berlebihan. Jadi jangan langsung menyalakan AC, lampu atau perangkat elektronik lain selama proses pemanasan. Tunggu mesin stabil beberapa saat kemudian mengaktifkan perangkat tersebut. Jadi kalau mobilnya kalau sudah dipanasi seperti ini, jangan langsung menyalakan AC, audio atau aksesoris apapun itu. Jangan mas bro, biarkan akinya itu mengisi dahulu, baru kalian menggunakan aksesoris mobil yang ada di mobil kalian. Kalau mau manasin mobil, saran aku ya nggak usah pakai aksesoris, karena kalian kan nggak kemana-mana, cukup manasinya itu di rumah. Dan satu lagi, kalau kalian manasi mobil, pastikan di ruangan terbuka agar kalian tidak merasakan racun atau bau dari knalpot mobil kalian, karena itu bisa membahayakan dari saluran pernafasan kalian. Kalau bisa manasi mobil di ruangan terbuka.
Oke, hindari elektronik yang berlebihan. Nah, kemudian yang kelima Mas Bro ya, ini buat para ibu-ibu yang nggak bisa menaiki mobil, ya kan. Kalau kalian bisanya manasi ya manasi saja. Kalau nggak bisa menggunakan mobil ya cukup dipanasi saja. Tapi kalau ibu-ibu suaminya pulang atau kakaknya pulang atau siapa yang ada di rumah itu bisa mengendari mobil kemudian pulang, ya pastikan gunakan mobil secara berkala. Jadi sebenarnya manasi mobil saja itu kurang maksimal Mas Bro. Jika mobil itu jarang digunakan, memanaskan mobil itu memang tidak cukup. Jadi pastikan mobil digunakan untuk berkendara minimal 15 sampai 20 menit setiap beberapa hari untuk memastikan aki terisi optimal oleh alternator. Jadi banyak banget manfaatnya kalau mobil itu digunakan Mas Bro ya. Tetapi secara berkala saja kalau memang kalian nggak bisa menggunakan mobil ya. Kalau saudara kalian pulang ya dipakai saja gitu Mas Bro ya. Karena itu mesin akan terlumasi oleh oli dan juga aki kalian itu mendapatkan suplai listrik dari alternator. Jadi lebih maksimalnya seperti itu dan juga menghindari dari jangkauan hama, tikus. Jadi kalau mobil sering lama parkir itu bisa jadi menjadi sarang tikus. Nah, sarang tikus itu bisa merusak dari kabel-kabel yang ada di kap mobil bahkan di dalam mobil kalian, serta akan menimbulkan bau pada kotoran tikus itu Mas Bro. Jadi gunakan mobil secara berkala. Oke? Kemudian yang keenam Mas Bro, ini yang jarang diperhatikan, pastikan aki dalam kondisi baik. Jadi periksa terminal aki agar tidak kotor ya. Kalau kotor kalian bersihkan agar tidak berkarat. Nah, gitu Mas Bro. Kemudian bersihkan jika perlu untuk menjaga aliran listrik secara optimal. Jadi kalau kepala akinya itu bersih, itu bisa mengantarkan energi listrik secara maksimal dari alternator ke aki atau dari aki ke mesin. Jadi kalau kalian nyetar mobil, kalau kepalanya itu bersih, jadi strumnya yang keluar itu lebih maksimal karena tidak terhambat oleh kotoran yang ada di kepala aki. Kalau berkerak ya kalian bersihkan, jangan sampai kepala aki itu kotor. Oke Mas Bro, jadi ini yang jarang diperhatikan oleh pengguna mobil. Oke Mas Bro, jadi keenam itu adalah cara memanasin mobil dengan benar agar aki tetap awet. Dan satu lagi, ada yang harus kalian hindari, yaitu sering mematikan dan menyalakan mobil. Jadi kalau di starter cecegreng udah nyala kemudian kalian matikan langsung tanpa menunggu beberapa menit, itu bisa menyebabkan aki kalian tekor. Itu yang harus kalian hindari. Kemudian jangan terlalu lama memanaskan mobil Mas Bro, karena itu bisa membuat boros bahan bakar. Maaf Mas Bro, jadi tadi ada orang telepon ya. Jadi dengan cara ini aki mobil Anda akan lebih tahan lama dan tetap optimal secara maksimal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam strum dan salam otomotif. Nah, ini sudah memanasi mobil. Habis ini mau aku pakai jalan. Sampai jumpa.